Selamat pagi, kita jumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita memasuki materi kelima, yaitu gagasan, fakta, opini dalam artikel. Materi ini ditujukan untuk kelas 12. Mari kita perhatikan. Pada bab ini, kita akan mempelajari beberapa subbab. Yang pertama, pengertian ciri-ciri dan jenis artikel. Yang kedua, evaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam artikel. Yang ketiga, penyusunan opini dalam bentuk artikel. Yang keempat, analisis kebahasaan artikel. Yang kelima, konstruksi artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Baiklah anak-anak, kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Artikel merupakan tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial dengan tujuan untuk memberitahu atau informatif dan meyakinkan, persuasif argumentatif, atau menghibur khalayak pembaca, yaitu rekreatif. Aktual di sini berarti sesuatu yang baru. Kemudian kontroversial itu bisa jadi menjadi perdebatan atau diskusi di khalayak umum. Nah, ciri-ciri daripada artikel, satu, ditulis berdasarkan fakta dan pandangan penulisnya. Fakta di sini berdasarkan data-data yang ada. Kemudian ditambahi dengan pandangan penulisnya yang bersifat persuasif argumentatif tadi, yaitu meyakinkan. Argumen di sini, fakta di sini tujuannya untuk meyakinkan, memberikan data-data supaya argumen yang ditulis dalam artikel itu menjadi lebih meyakinkan. Kemudian ciri yang berikutnya yaitu mengandung gagasan aktual. Aktual tadi adalah yang terbaru. Kemudian mengandung unsur intelektualitas atau pengetahuan. Jelas bahwa argumentasi yang sifatnya aktual berdasarkan data-data itu bukan hanya seperti bualan atau argumen-argumen yang tidak jelas. Ketika kamu berargumen diikuti dengan data yang sifatnya fakta, pasti akan memberikan unsur pengetahuan. Kemudian artikel tidak boleh hasil dari plagiasi. Plagiasi itu sering orang nyebutnya mencontek. Jadi artikel itu tidak boleh hasil contekan, harus original dari hasil pemikiran dan karya sendiri. Ciri yang berikutnya, mengungkap masalah dan pemecahannya. Ketika kamu membuat sebuah artikel, itu harus ada manfaatnya. Selain memberikan pengetahuan, dia juga harus mengungkap masalah-masalah yang sifatnya aktual dan memberikan solusi atau pemecahannya. Ketika seseorang itu membuat penelitian, membuat artikel, itu harus ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, untuk apa? Ya kan? Nah, kemudian topik yang dibahas menyangkut kepentingan publik. Harus menyangkut kepentingan publik. Sebuah artikel atau penelitian itu harus bermanfaat buat pengetahuan orang banyak, buat kepentingan orang banyak, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Itulah ciri khas dari sebuah ilmu pengetahuan. Tadi di awal, ciri-ciri di awal dikatakan bahwa mengandung unsur intelektual dan pengetahuan. Jadi ketika sebuah artikel atau karya tulis yang sifatnya ilmiah atau aktual, itu harus memberikan pemecahan masalah
harus mengungkap sebuah masalah dan memberikan manfaat bagi kepentingan orang banyak. Kemudian yang terakhir, menampilkan identitas atau nama penulis. Tujuannya adalah untuk menjaga originalitas dari karya tulismu. Ketika sudah ditulis, sudah ada namanya, berarti itu adalah milikmu. Tetapi itu menandakan bahwa itu adalah milikmu. Ketika kamu beri nama, berarti itu bukan hasil dari plagiasi, itu adalah karyamu sendiri. Nah, itu adalah pengertian dan ciri-ciri dari artikel. Selanjutnya, kita memasuki subbab berikutnya, yaitu evaluasi informasi, baik fakta maupun opini. Menemukan informasi dalam artikel. Di dalam artikel, itu informasi ada yang sifatnya opini, ada yang sifatnya fakta. Saya akan memberikan contoh kalimat yang mengandung opini. Perhatikan, beserta analisisnya. Hujan di daerah pedesaan aromanya seperti rumput basah. Kalian perhatikan di sini ada kata seperti. Kata seperti itu mengandung makna yang tidak pasti. Jadi kalau tidak pasti itu tidak bisa disebut sebagai opini. Seperti rumput basah berarti bisa ya, bisa tidak. Yang disebut dengan opini. Kemudian contoh kalimat yang fakta, informasi fakta dalam sebuah artikel. Aroma yang pertama dikenal sebagai petrichor dan yang lain disebut ozon. Nah, yang di sini pasti dia menyebutnya sebagai petrichor dan yang satu sebagai ozon. Nah, itulah informasi di dalam artikel itu ada yang informasi opini dan ada informasi fakta. Selanjutnya, membedakan informasi opini dan informasi fakta. Perhatikan, opini itu berupa pendapat. Pendapat itu belum tentu kebenarannya, masih berupa argumen pribadi. Tidak terdapat bukti yang jelas. Jadi di sana tidak terdapat data-data yang jelas, pasti. Itu. Kemudian yang ketiga bersifat subjektif seperti yang saya katakan tadi. Subjektif itu maksudnya masih pendapat pribadi. Belum teruji kebenarannya. Jadi apa yang dia argumentasikan, apa yang dia tampilkan itu belum diuji kebenarannya. Jadi belum bisa dikatakan sebagai fakta, masih berupa opini. Sebagai contoh, misalnya kamu melakukan sebuah penelitian. Ketika melakukan penelitian, itu sebelum hasil ujianmu itu diujikan dan belum disepakati kebenarannya dan belum disepakati hasilnya bahwa itu adalah benar, maka masih disebut sebagai pendapat pribadi. Tetapi ketika kamu membuat artikel, membuat sebuah penelitian, kemudian diuji, dan kebenarannya disepakati bersama oleh sang penguji, maka penelitian itu berubah menjadi fakta dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tapi sebelum diujikan itu belum bisa dikatakan sebagai fakta dan belum bisa dipertanggungjawabkan oleh kebenarannya. Nah, itulah kenapa skripsi, tesis dan segalanya perlu diujikan, karena itu adalah bentuk pertanggungjawaban sebuah kebenaran yang nantinya akan bersifat berubah menjadi sebuah fakta. Kemudian opini itu biasanya peristiwanya belum terjadi. Kalau sudah terjadi itu dikatakan fakta. Nah, bedanya dengan fakta, dia benar-benar terjadi dan nyata. Benar-benar terjadi, bisa dilihat oleh mata, bisa dirasakan dan nyata. Dan sudah teruji kebenarannya tadi seperti yang Bapak jelaskan. Bukti terpublikasi secara luas, ada buktinya secara real, bersifat objektif. Objektif itu disepakati bersama. Ya, objektif itu disepakati bersama kebenarannya. Keterangan waktu dan tempat jelas. Nah, jadi ya kalau ada sesuatu yang terjadi, pasti ada keterangan waktu dan tempat. Nah, itu membedakan informasi, opini, dan fakta. Bagaimana penyusunan opini dalam sebuah artikel, ya kan? Nah, kita lihat. Aspek penting dalam menyusun opini, yaitu argumentasi.
harus didukung data yang aktual. Ketika kamu membuat argumen, harus ada datanya, karena datanya itu berfungsi untuk meyakinkan argumenmu. Berisi analisis, ada analisisnya. Kemudian subjektif, konstruktif, memberikan solusi atas masalah yang disampaikan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa ilmiah populer. Bahasa ilmiah populer sesuai sasaran pembacanya. Biasanya kalau artikel itu ditujukan oleh kaum-kaum intelektual yang suka membaca. Kalimat tidak terlalu panjang atau tidak bertele-tele. Mudah dibaca dan dipahami. Kenapa kok mudah dibaca dan dipahami? Karena kan setiap pembaca itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian komunikatif dan efektif, tidak bertele-tele seperti yang saya katakan tadi. Selanjutnya, terdapat 6 macam pendekatan menulis artikel di media massa. Dalam buku Menulis di Media Massa oleh Pariyati Sudirman. Nah, ini saya mengambil dari Pariyati Sudirman. Satu, menggunakan pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif itu dari yang khusus ke umum. Dari yang khusus ke umum. Kemudian menggunakan pendekatan induktif, yaitu dari yang umum ke khusus. Kemudian pendekatan kronologis waktu. Kronologis itu tahap-tahap kejadian. Kemudian menggunakan pendekatan yang logis itu nalar. Nalar itu runtut. Dapat dipikir secara runtut dan atau disebut juga dengan logis. Nalar menggunakan pendekatan spasial dan menggunakan pendekatan topikal. Nah, sekarang kita masuk ke kebahasaannya dalam artikel. Kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata. Penulis artikel memerlukan kosakata yang menarik untuk meyakinkan membaca atas opini yang disampaikan. Istilah umum, untuk mempermudah pemahaman pembaca, aktual mengandung peristiwa mutakhir, fenomenal, kosakata yang sedang ramai dibicarakan masyarakat, keterangan oposisi, frase yang menerangkan suatu objek. Nah, jadi ini hanya kosakata yang sering dipakai di dalam sebuah artikel itu. Biasanya menggunakan istilah-istilah umum, kemudian dia menggunakan peristiwa-peristiwa yang mutakhir, kemudian kosakata yang ramai dibicarakan di dalam masyarakat. Kemudian menyusun artikel itu kita harus memperhatikan fakta. Nah, di sini ada konstruksinya, susunannya yaitu judul, pembuka, isi, dan penutup atau simpulan. Langkah-langkah menyusun artikel. Yang pertama, kita harus menentukan tema. Apapun yang harus kita lakukan dalam sebuah karya tulis itu harus menentukan tema terlebih dahulu. Sebelumnya sudah saya jelaskan apa perbedaan tema dan judul. Judul dan tema itu berbeda ya anak-anak. Tema itu keseluruhan topik yang menyangkut keseluruhan isi cerita. Sedangkan kalau judul itu bisa dibuat di akhir ketika orang itu selesai menulis, karena judul itu mengandung unsur dibuat menarik mungkin supaya orang tertarik untuk membacanya. Walaupun judul dengan isinya hanya menyerempet sedikit, tetapi kalau tema tidak. Tema itu menyangkut keseluruhan topik, keseluruhan isinya itu tidak boleh lepas dari tema topik yang akan dibicarakan. Kemudian menetapkan tujuan penulis. Penulisan itu untuk apa sih? Setelah menentukan tema, tujuannya itu untuk apa sih? Itu harus diperhatikan. Kalau tujuannya untuk misalnya mengungkap sebuah masalah yang sedang aktual misalnya, atau untuk memberikan wawasan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya tidak boleh membawa sara di dalam pilkada atau pemilu misalnya dan sebagainya. Kemudian setelah menentukan tujuan, baru kalian menentukan fakta yang berkaitan dengan tema. Nah, kemudian menentukan opini-opini berdasarkan fakta yang sudah kamu temukan tadi. Kemudian menyusun opini dan fakta menjadi artikel yang padu
kemudian membuat kalimat simpulan berdasarkan opini. Jadi setelah menentukan tema, tujuan penulis, mengumpulkan fakta, dikembangkan dengan opini, kemudian menyusun fakta dan opini tersebut dalam artikel, kemudian membuat simpulan. Selanjutnya, penyajian artikel. Satu, menggunakan kutipan kata-kata seseorang biasanya ditandai dengan adanya tanda petik dua. Jadi kalau kamu sebetulnya mirip-mirip dengan karya tulis ilmiah yang lain ya. Ketika kita mengutip punya orang, itu kalau nggak dimiringkan, kalau ya dikasih tanda kutip. Menurut Ersan Ruseno, bahwa belajar itu adalah suatu hal yang penting, karena belajar bukan hanya soal memberikan pengetahuan, tetapi mengembangkan dari segi pribadi dan kedewasaan. Misalnya, itu diapit dengan tanda kutip. Kalau kamu mengutip atau mengambil kalimat orang atau mengambil pendapat orang. Menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. Jadi fakta-fakta maksudnya penafsiran di sini gini loh. Ketika kamu membuat karya tulis, itu kan ada fakta-fakta yang kamu ambil kan. Nah, fakta-fakta itu kamu tafsirkan berdasarkan sudut pandangmu sendiri untuk meyakinkan orang-orang pembaca. Sebetulnya fakta itu adalah bahan mentah yang harus ditafsirkan atau dikembangkan oleh sang penulis. Menggunakan kata yang tidak pasti mungkin rasanya, menggunakan kata bertujuan menyampaikan sesuatu sebaiknya saran pendapat dan sebagainya. Nah, ini gampang aja, sering kalian temui. Nah, saya rasa sudah cukup berbicara mengenai gagasan, fakta, opini, dan artikel. Semoga apa yang saya sampaikan ini tidak terlalu cepat dan semoga mudah dipahami. Sekali lagi bahwa video yang saya buat ini adalah video penunjang untuk penjelasan dari kegiatan webinar kita melalui aplikasi online dan modul-modul yang sudah saya bagikan. Jadi saya berharap selama pandemi corona ini video, Zoom, tatap muka melalui online ataupun modul yang sudah saya bagikan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat buat anak-anak sekalian supaya tidak terputus. Karena kalau nanti terputus lama akan lupa terhadap pelajaran. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak. Selamat pagi.